Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Kurniasi, NIM A1C3190036, Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Fisika Animasi dengan materi gerak lurus. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Materi yang pertama yaitu tentang gerak lurus. Menurut definisi binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Ayo coba jelaskan alasannya. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut dengan kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan, gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Ada perpindahan kecepatan dan percepatan. Yang pertama, perpindahan dengan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat, di mana jarak dengan skalar merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda, di mana delta X sama dengan X2 dikurang X1. Di sini ada contoh, benda bergerak dari A ke B sejauh 5 meter dan kembali lagi ke A. Maka perpindahannya itu besar dan jaraknya 5 meter ditambah 5 meter, maka hasilnya 10 meter. Selanjutnya yang kedua, kecepatan dengan vektor. Bila benda memerlukan waktu atau delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu yang ditentukan. V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Kita bisa melihat grafiknya di sini, di mana V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 dibagi dengan T2 dikurang T1 atau sama dengan delta X dibagi delta T. Selanjutnya, yang ketiga, di sini sebelumnya ada catatan terlebih dahulu. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh atau dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau sama dengan V sama dengan X dibagi dengan T. Kemudian poin yang ketiga ada percepatan. Percepatan rata-rata merupakan percepatan kecepatan per satuan waktu, di mana A rata-rata itu sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan dikurang T1 atau sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Di sini ada grafik tentang jarak, kecepatan, dan percepatan, di mana grafik jarak dengan waktu, kemudian grafik kecepatan dengan waktu, dan grafik percepatan dengan waktu. Di sini ada persamaan dari gerak lurus berubah. Gerak lurus beraturan, di mana di sini ada grafiknya, luas sama dengan jarak atau S, di mana X sama dengan V dikali T, V sama dengan S dibagi T, dan T sama dengan S dibagi V. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, di mana posisinya kita bisa melihat grafiknya itu akan naik ke atas, dan kecepatannya bisa konstan, V-nya bisa konstan, di mana X sama dengan X0 ditambah V dikali T, dengan catatan percepatan A sama dengan 0. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap dibagi dengan atau konstan. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu dan dipercepat secara beraturan, di mana kita bisa melihat posisinya, di mana X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan posisi grafiknya itu akan naik ke atas. Kemudian yang kedua percepatan, di mana A-nya itu sama dengan konstan sehingga grafiknya akan tetap lurus. Kemudian pada kecepatan, di mana V sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T sehingga grafiknya juga naik ke atas. Besar percepatan A sama dengan besar percepatan perubahan kecepatan delta V dibagi dengan perubahan waktu delta T, di mana A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, sama dengan VT dikurang V0 dengan TT dikurang T0, atau sama dengan VT dikurang 0 dibagi dengan T, di
di mana VT dikurang V0 sama dengan A dikali T, sehingga VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Di sini percepatan ada dua macam ya. Yang pertama ada percepatan bila A positif, maka A lebih besar dari 0. Yang kedua perlambatan bila A negatif, maka A lebih besar dari 0. Di sini kita bisa melihat grafik GLBB. Ini merupakan grafik V dikurang T, grafik A dikurang T, dan grafik S dikurang T. Kemudian dari grafik V dikurang T, jarak yang ditempuh benda itu dilambangkan dengan S. Kita bisa melihat grafiknya sama-sama. S sama dengan luas grafik V dikurang T. Di sini kita bisa melihat luas trapesium grafik. Ini S sama dengan jumlah garis sejajar dikali dengan setengah tinggi. S sama dengan V0 ditambah VT dikali setengah T. Sama dengan V0 ditambah buka kurung, V0 ditambah A dikali T tutup kurung dikali dengan setengah T. Sama dengan 2V0 ditambah AT dalam kurung dikali dengan setengah T. Di mana 2 dikali setengah V0 ditambah dengan setengah AT kuadrat. Sehingga S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dari VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, kita bisa melihat pada persamaannya di sini disubstitusikan ke S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga kita dapat memperoleh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Selanjutnya persamaan GLBB, di mana VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sehingga S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, di mana kita bisa mendapatkan rumus VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2A dikali S, di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, dengan S perpindahan benda dengan satuan meter, dan T waktu dalam satuan sekon. Di sini ada gerak vertikal, merupakan gerak pada arah sumbu vertikal termasuk GLBB ya di sini. Gerak vertikal dibagi menjadi dua, arah ke bawah dan arah ke atas. Pada arah ke bawah dibagi lagi menjadi dua, gerak jatuh bebas GJB. Kemudian yang kedua gerak vertikal ke bawah GFB. Dengan yang ke gerak vertikal arah ke atas ini ada gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak satu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Di mana ciri-ciri dari gerak jatuh bebas yaitu V0-nya sama dengan 0, A-nya sama dan S-nya sama dengan ketinggian. Rumus GJB atau rumus gerak jatuh bebas, di sini ada VT sama dengan G dikali T, hanya sama dengan setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar dari 2GH. Gerak jatuh bebas. Ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, biasanya menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga, sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Di mana kita dapat rumus V sama dengan V0 dikurang Y dikali T. Y sama dengan Y0 ditambah V0T dikurang dengan setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali dengan Y dikurang Y0. Di mana arah ke atas itu positif dan arah ke bawah itu negatif. Gerak vertikal ke bawah atau V merupakan gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah ini, V tidak sama dengan 0, A sama dengan gravitasi, dan S sama dengan ketinggian. Di mana rumus dari gerak vertikal ke bawah ini, VT sama dengan V0 ditambah G dikali T, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikali H. Selanjutnya, gerak vertikal ke atas atau GVA merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas ini, V tidak sama dengan 0, A sama dengan negatif G, dan S sama dengan ketinggian. Rumus dari gerak vertikal ke atas, VT sama dengan V0 dikurang G dikali T, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat, dan VT sama dengan V0
kuadrat ditambah 2GH. Hal-hal yang penting dalam gerak vertikal ke atas, di mana kecepatan benda sesaat atau H maksimal ini VT sama dengan 0. Sehingga H maksimalnya sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Di sini kita bisa melihat benda naik dan benda turun. Selanjutnya, kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Saat naik atau prinsip dari gerak vertikal atas, ini rumusnya bisa kita lihat sama-sama, di mana VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. O sama dengan V0 dikurang G dikali T, dan V0 sama dengan G dikali T. Dengan V saat turun atau prinsip dari gerak jatuh ke bawah, di mana VT sama dengan V0 ditambah G dikali T, dengan VT sama dengan 0 ditambah G dikali T, VT sama dengan G dikali T, di mana V0 sama dengan VT atau sifat simetris gerak vertikal. Lama benda di udara atau T total. Total sama dengan T naik ditambah dengan T turun, di mana T naik diperoleh dari VT sama dengan V0 dikurang GT naik. 0 sama dengan V0 dikurang GT naik, sehingga T naik V0 dibagi dengan G. Kemudian V turun dapat kita peroleh VT sama dengan V0 ditambah GT turun. V0 sama dengan 0 ditambah GT turun, sehingga T turun sama dengan V0 dibagi G. Di sini T naik sama dengan T turun, sehingga sifat simetris gerak vertikal T totalnya sama dengan 2V0 dibagi dengan G. Di sini kita mendapatkan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Kita bisa mengingat ini yang ditanya itu setelah percepatan 5 detik ya. Di mana V0 sama dengan kilometer per jam. Ini bisa kita lihat sama-sama, di mana sama dengan 27.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon. Maka hasilnya V0 itu 7,5 meter per sekon. Dengan XO-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan T-nya sama dengan 5 sekon. Di mana kecepatan mobil V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sehingga 7,5 ditambah 2,5, sehingga kita dapat, ini merupakan 7,5 ditambah dengan 2 dikali 5, maka hasilnya 17,5 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh mobil, di mana X sama dengan X0 ditambah dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, sehingga kita dapat memperolehnya itu dengan nilai 62,5 meter. Kita bisa melihatnya di sini. Selanjutnya ada satu contoh soal lagi, yaitu soal nomor 2. Seorang pemain melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Di mana kita bisa melihat percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan negatif G ya. Kemudian kecepatan pada ketinggian maksimumnya adalah V atau sama dengan 0. Di mana Y-nya dapat kita lihat itu 7,3 meter. Kemudian waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah G dikali T. T sama dengan V dikali V0 dibagi dengan G. Dan kita memperoleh hasilnya 1,2 sekon. Sehingga ketinggian maksimum yang dicapai yaitu Y sama dengan V0 dikurang V dikurang V0 kuadrat dibagi 2 dikali A. Maka 0 dikurang dengan 12 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita dapat memperoleh hasil ketinggian maksimum yang dicapai yaitu 7,3 meter per meter. Oke. Demikianlah video pembelajaran kita pada mata kuliah fisika animasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.